Yang pertama adalah faqila inna qira'atas surah ma'al Fatihah sunnatun. Jadi membaca surat sesudah bersama Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah itu kan membaca surat itu hanya sunnah saja. Artinya seandainya lalu tidak membaca ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma lebih baik tetap membaca sesudah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, rakaat pertama dan yang kedua. Sedangkan yang wajib itu hanya pada surat Al-Fatihah saja. Nah, pendapat yang kedua, waqila yajibu qira'atus surati ma'al Fatihah. Jadi menurut pendapat yang kedua ini menurut Abu Hanifah, itu wajib tetap membaca surat. Jadi membaca surat itu bersama Al-Fatihah tetap wajib. Nah, begini jemaah, ada istilah dalam mazhab Abu Hanifah itu ada wajib, ada fardu. Fardu dengan wajib itu berbeda. Jadi fardu dengan wajib itu berbeda. Nah, kalau wajib dalam istilah mazhab Abu Hanifah itu makruh tahrim istilahnya, makruh tahrim. Nah, tetapi kalau ditinggalkan itu diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang bacaan yang wajib dibaca saat orang itu berdiri, yaitu bahwa yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah menurut jumhur ulama. Tapi menurut Abu Hanifah yang wajib itu adalah ayat Al-Quran meskipun bukan Al-Fatihah. Jadi seumpama ada orang baca ayat kursi atau baca surat Al-Ikhlas misalnya, maka itu sudah dianggap cukup sebagai bahwa dia telah membaca bacaan dalam Al-Quran. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang bacaan yang sunnah dibaca, ya. Sunnatul qiraah fi salatir rubaiyah. Wa ikhtara Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Syafi'i fil asah ay yaqra'a fi rak'ataini al-ulayaini fi rubaiyati bilhamdi wa suratin wa fil ukhrayaini bilhamdi faqat. Jadi menurut Imam Malik, termasuk menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, termasuk juga mazhab Syafi'i, itu kalau sholatnya itu 4 rakaat, maka yang harus dibaca itu yang dibaca itu bacaan Al-Fatihah dengan bacaan surat pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Tetapi rakaat ketiga itu hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak usah membaca surat. Jadi rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama dan termasuk pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Jadi qaul ketika yang lalu, ya. Nanti karena ada qaul jadid juga, qaul terbaru istilahnya dari mazhab Syafi'i yang menyampaikan berbeda dengan itu.
Jadi cukup hanya membaca Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Bacaan surah hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Waqtara Syafi'i, dalam pendapat Imam Syafi'i yang lain, yustahabbu ayyaqra'a fil arba'i minad duhri bil hamdi wa suratin illa anna suratal lati tuqra'u fil ulayaini takunu atwala. Menurut madhab Syafi'i yang lain, ini qaul jadid dari madhab Syafi'i, itu mengatakan bahwa disunnahkan membaca pada 4 rakaat itu, yaitu dari duhur, misalnya duhur itu bacaannya adalah Al-Fatihah dan surat sekaligus. Jadi bacaan Al-Fatihah dan surat. Jadi bukan hanya pada rakaat kedua dan rakaat yang pertama. Jadi bukan hanya rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, tetapi rakaat yang ketiga dan keempat itu juga disunahkan membaca surat juga. Jadi misalnya pada rakaat ketiga misalnya Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas misalnya, atau rakaat yang keempat misalnya Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Alaq misalnya, surat An-Nas misalnya. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Ibnu Hazm mengatakan innal farda fi kulli rak'atin ay yaqra bi ummil Qur'an faqat fa in zada ala dzalika Qur'anan fa hasanun qalla am kathura. Jadi seumpama sekarang ada orang membaca pada setiap rakaat itu Ummul Quran misalnya. Kalau lalu dalam setiap rakaat itu ditambah misalnya dengan bacaan surah, itu juga lebih bagus. Artinya bagus ya. Bagus artinya boleh membaca itu. Membaca tidak hanya sekedar membaca Al-Fatihah saja pada rakaat kedua dan pada rakaat ketiga dan keempat. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa yang wajib dibaca itu adalah Al-Fatihah pada rakaat yang semua rakaat itu, tetapi yang ditambah dengan surah itu, bacaan surat itu hanya pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Sedangkan rakaat yang ketiga itu tidak perlu membaca surat. Nah, kenapa berbeda? Jadi pertama, fadhahaba Malikun ila hadithi Abi Qatadah Ats-Tsabit annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ulayaini minad dhuhri wal asri bi Fatihatil kitab wa suratin wa fil ukhrayain minha bi Fatihatil kitab faqat. Jadi katanya Imam Malik, karena ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu dari duhur dan asar itu Fatihah dan surat. Tetapi pada rakaat yang selanjutnya, pada rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, sedangkan madhab Syafi'i yang mengatakan, madhab Syafi'i yang lain, karena ada dua pendapat tadi, yang mengatakan bahwa pada rakaat yang ketiga dan keempat itu tetap membaca surat, itu berdasarkan ada hadis dari Abi Sa'id yang mengatakan annahu kana yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini minad dhuhri qadra 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadra 15
khamsa asrata ayatan. Jadi didasarkan pada hadisnya Abi Sa'id yang mengatakan bahwa Nabi itu membaca pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu yaitu sekedar 30 ayat. Jadi setelah Al-Fatihah membaca 30 ayat. Sedangkan pada rakaat yang ketiga dan keempat itu Nabi sesudah Al-Fatihah membaca 15 ayat. Artinya bahwa pada 4 rakaat ini tetap membaca surat. Jadi Al-Fatihah, surat, Al-Fatihah, surat itu terus begitu sampai rakaat yang keempat. Tetapi kalau berdasarkan hadis yang pertama, itu hadisnya Qatadah yang mengatakan bahwa Nabi hanya membaca surat itu pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Rakaat keempat dan kelima, rakaat ketiga dan keempat itu tidak perlu membaca surat. Nah itu yang menjadi perbedaan di kalangan umat. Nah sekarang tentang membaca surat, jadi hukum membaca surat. Yang pertama adalah faqila inna qira'atas surah ma'al fatihah sunnatun. Jadi membaca surat sesudah bersama Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah itu kan membaca surat itu hanya sunnah saja. Artinya seandainya lalu tidak membaca ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma lebih baik tetap membaca sesudah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, rakaat pertama dan yang kedua. Sedangkan yang wajib itu hanya pada surat Al-Fatihah saja. Nah, pendapat yang kedua, waqila yajibu qira'atus surati ma'al Fatihah. Jadi menurut pendapat yang kedua ini menurut Abu Hanifah itu wajib tetap membaca surat. Jadi membaca surat itu bersama Al-Fatihah tetap wajib. Nah begini jemaah, ada istilah dalam mazhab Abu Hanifah itu ada wajib, ada fardu. Fardu dengan wajib itu berbeda. Jadi fardu dengan wajib itu berbeda. Nah kalau wajib dalam istilah mazhab Abu Hanifah itu makruh tahrim istilahnya, makruh tahrim. Nah tetapi kalau ditinggalkan itu diulang. Tetapi kalau itu ditinggalkan diulang. Artinya bahwa tetap itu harus dilakukan, harus dilakukan. Nah mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa membaca surat itu bersama Al-Fatihah, selain membaca Al-Fatihah, membaca surat itu menjadi wajib, tetap wajib dibaca. Tetapi jumhur ulama mengatakan tetap membaca surat itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Nah itu jadi biasanya lalu kita cukup membaca Al-Fatihah saja pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Tidak perlu membaca surat. Nah sekarang qiraatul ma'mum Al-Fatihah khalfal imam. Jadi bacaannya makmum terhadap Al-Fatihah di belakangnya imam. Nah kalau makmumnya itu nutut sama imam jelas dia membaca Al-Fatihah, jelas membaca Al-Fatihah. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu aw takfihi qira'atal imam. Apabila makmum itu mendapatkan misalnya imam dalam kondisi berdiri dan makmum berada di belakangnya,
apakah cukup kita mendengarkan bacaan imam saja? Artinya tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jadi kita hanya mendengarkan saja dan kita tidak membaca. Nah, itu ada beberapa pendapat. Pertama, fadhhabal al-Imam Asy-Syafi'i fi sahihi min madhhabihi ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imam sawa'un kanat as-salatu sirriyatan aw jahriyatan. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum yang berada di belakang imam, sama saja itu salat yang dikeraskan ataupun tidak dikeraskan. Artinya kalau misalnya makmum berada di belakang imam, misalnya salat duhur, maka dia harus wajib tetap membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti 4 kali, berarti karena 4 rakaat. Begitu juga misalnya salat Isya atau salat Maghrib misalnya, maka dia tetap membaca Al-Fatihah meskipun dia mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam, meskipun mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Jadi baik salat itu salat yang dikeraskan oleh imam atau salat yang tidak dikeraskan oleh imam, maka makmum itu tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dasarnya itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak. Itu yang dijadikan dasar sehingga setiap makmum wajib membaca Al-Fatihah. Itu. Baik salat yang dikeraskan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa dhahaba al-Imam Malikun wa Ahmadu ila anna as-salata idza kanat sirriyatan qara'a khalfal imam wa idza kanat jahriyatan lam yaqra illa anna al-Imam Ahmad qala in sami'a fi salatil jahri lam yaqra wa illam yasma' qara'a. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu berbeda dengan mazhab Syafi'i tadi. Kalau salatnya itu salat yang sir, dia membaca. Tetapi kalau dia itu salatnya itu salat yang dijaharkan, yang dikeraskan, maka dia tidak perlu membaca. Tidak perlu membaca. Kalau Imam Ahmad lalu lebih rinci lagi mengatakan bahwa kalau makmum itu mendengar kepada bacaan yang dikeraskan oleh imam, maka dia tidak perlu membaca. Tetapi kalau dia tidak mendengar, maka dia tetap wajib membaca. Tetap wajib membaca. Jadi kalau seperti ini, maka ketika imam itu dikeras misalnya, dikeraskan, dia mendengar, maka baca. Tidak perlu membaca. Tetapi kalau tidak mendengar, maka dia tetap harus membaca. Ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah pendapatnya Abu Hanifah, wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah ila annal ma'muma la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyati wala fil jahriyati wala yusannu lahu al-qira'ah khalfal imam. Jadi menurut Abu Hanifah, makmum itu tidak perlu membaca ketika dia di belakang imam, baik itu salat yang sir, yang tidak dikeraskan, ataupun salat yang dikeraskan. Wala yusannu lahu al-qira'ah, maka tidak disunnatkan untuk membaca. Artinya misalnya salat duhur atau asar kan tidak dikeraskan, imam tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah, maka itu makmum tetap tidak disunnahkan membaca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca surat Al-Fatihah karena sudah imam, artinya dia sudah ikut imam.
Misalnya juga salat isya atau salat maghrib atau salat subuh, apalagi berarti tidak perlu membaca Al-Fatihah itu, karena sudah imam membaca. Dasarnya itu adalah man shalla khalfal imam fa inna qira'atal imam qira'atun lahu. Jadi barang siapa yang sholat di belakang seorang imam, maka bacaan imam itu adalah menjadi bacaan makmum. Hadis lain yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Jadi imam itu dijadikan, artinya orang menjadikan imam itu untuk diikuti. Nah, apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah. Dan apabila imam membaca bacaan, maka fa'ansitu, maka diamlah. Nah, itu dijadikan dasar juga. Jadi menurut Abu Hanifah, baik salat yang dikeraskan atau tidak dikeraskan, ya tetap makmum itu tidak perlu membaca bacaan Al-Fatihah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, maka baik itu imam dalam bacaan keras ataupun imam misalnya bacaan yang tidak dikeraskan, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, kalau Imam Malik mengatakan dan Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau imam itu salatnya salat jahr, maka tidak perlu membaca, tapi kalau salatnya salat sir yang tidak dikeraskan, maka dia wajib membaca. Nah, ini terkait dengan bacaan. Nah, terkait dengan surat yang dibaca. Surat yang dibaca itu disunnahkan agar seorang yang membaca surat itu urut. Jadi tartib mushaf, ya. Urut berdasarkan mushaf. Jadi tidak boleh dibalik, istilahnya tidak disunnahkan dibalik. Jadi cukup dia berurut, artinya kalau misalnya lalu membaca pertama, misalnya rakaat pertama membaca surat Al-A'la misalnya, pada rakaat yang kedua pada rakaat yang kedua justru membaca pada salat pada An-Naba misalnya, surat An-Naba. Nah, itu namanya kan terbalik. Jadi tidak mengikuti runtutan tertib mushaf. Jadi rakaat pertama itu membaca Sabihisma misalnya. Sabihisma mestinya kan sesudah itu ya surat-surat yang sesudah Sabihisma. Justru dia membaca misalnya surat An-Naba. Nah, itu kan artinya tidak runtut mushaf. Nah, yang seperti itu yang menyalahi kesunnahan. Tetapi tetap wala syai'an alaihi, tidak ada sanksi. Tetap karena itu hanya disunnahkan seperti itu. Artinya sekarang kalau lalu ada orang membaca Sabbihisma pada rakaat pertama, lalu surat An-Naba pada ayat yang kedua, maka itu tidak membatalkan sholat, tetapi itu tidak afdal, tetapi itu tidak sunnah yang seperti itu. Yang sunnah adalah berurutan. Termasuk juga wa yajuzu ayyajma'a baina surataini fa aktsara fi raq'atin. Boleh bagi seseorang itu membaca dua surat atau lebih pada satu rakaat. Boleh, artinya boleh membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Misalnya sesudah Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Selanjutnya
dilanjutkan ke surat-surat yang lain, itu boleh. Artinya dalam satu rakaat ada 2 atau 3 surat yang dibaca, boleh. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Dalam satu rakaat boleh 2 surat. Sekarang apabila satu surat tapi diulang 3 kali, misalnya, apa boleh? Satu surat. Ya, satu surat dibaca 2 kali misalnya atau 3 kali, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau misalnya begini, misalnya, artinya kalau seperti itu boleh ya, boleh. Artinya baca satu surat diulang-ulang, boleh. Bahkan ada sahabat itu yang mengulang-ulang satu ayat, jadi satu ayat diulang-ulang karena memang dia begitu terkesima dengan ayat itu. Nah, sekarang misalnya begini, ada orang membaca surat sudah, tiba-tiba pikirannya, tadi saya membaca Al-Fatihah enggak? Itu. Nah, sementara sudah membaca surat, dia sudah baca Al-Fatihah apa enggak ya? Membaca Al-Fatihah apa enggak? Akhirnya dia sudah sepertinya enggak itu. Ya sudah, baca Al-Fatihah lagi. Setelah itu baca surat misalnya. Maka bacaan surat yang pertama misalnya enggak dihitung. Atau misalnya sesudah membaca surat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, karena yang wajib itu kan Al-Fatihah tadi. Yang wajib itu Al-Fatihah, yang tidak boleh ditinggalkan menurut jumhur ulama. Maka dia tetap membaca Al-Fatihah karena dia yakin, saya yakin tidak membaca Al-Fatihah, sudah membaca Al-Fatihah. Jadi tidak apa-apa misalnya lalu mengulang-ulang ayat, misalnya mengulang-ulang ayat itu tidak apa-apa. Karena ada orang yang lalu begitu senangnya membaca ayat itu sampai diulang-ulang, dan Nabi pernah membaca ayat itu diulang-ulang karena terkait dengan munajatnya Nabi Isa, ya, munajatnya Nabi Isa. Dan itu Nabi merasa lebih pantas untuk bermunajat yang lebih dari sekedar yang dimunajatkan Nabi Isa, karena terkait dengan umatnya. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.